Penemuan situs Kuta Tanggehan pada tahun 2017 oleh Fajri Maulana Rifai telah menggemparkan dunia. Bukan hanya ribuan makam kuno yang ditemukan, tetapi juga punden berundak 7 dengan susunan batu yang menakjubkan. Serta berbagai artefak, batu, dan fosil juga ditemukan. Penemuan ini menjadi bukti nyata keberadaan pusat kerajaan Kuta Tanggehan Kemuning Wangi, cikal bakal kerajaan Pajajaran. Pasca penemuan situs ini menjadi daya tarik utama, menarik para ahli sejarah dan pengunjung dari berbagai daerah bahkan mancanegara. Situs Kuta Tanggehan sempat menjadi lokasi edukasi budaya dan wisata sejarah Sunda, menawarkan pengalaman tadabur alam bagi ribuan pengunjung. Lebih mengejutkan lagi, naskah pantun Bogor yang semula dianggap sebagai warisan budaya tak benda, kini terbukti menunjukkan lokasi geografis yang selaras dengan bukti-bukti fisik yang ditemukan di situs Kuta Tanggehan. Naskah-naskah tersebut memberikan keterangan geografis yang akurat dan dapat diverifikasi. Bagaimana kondisi situs Kuta Tanggehan saat ini? Mari kita ikuti jejak peradaban Sunda yang dirangkum dalam perjalanan Sabaleweng Paksi. Jaga lewengna sangkan subur, tangtu rakyatnya pasti makmur. Kakang, ini kita berada di teras berapa? Ini kita berada di teras 4. Teras 4 ya? Iya. Karena teras satunya ada di bawah, teras 2, dan teras 1 itu ada batu tugu kujang yang tingginya 1 meter. Teras 2 batu penyawangan, teras 3 batu tulis, dan ini teras 4 batu petanya masih berdiri sampai sekarang. Di saat kita menemukan sampai sekarang masih ada. Bentar, teras 5, teras 6, teras 7 ya? Betul. Nah sekarang saya minta kamera untuk berputar lihat kondisi alam sekitar. Silakan, saya mau naik ke atas. Teman-teman, melalui video ini saya akan mengajak untuk mengikuti jejak Ketua Umum Sabaleweng Paksi, Kang Fajri, untuk membedah situs Kuta Tanggehan, di mana kita sekarang sudah berada di teras 4 menuju teras 5, 6, 7. Kita ikutin, masih banyak rahasia tersembunyi di sini. Kakang, ini kita berada di mana? Ini kita berada di teras 5. Teras 5. Betul. Ini kita berada di teras 5, dan di teras 5 ini ada beberapa batu yang memiliki simbol. Simbolnya satu ada simbol Cakaranong. Nah, di mana itu? Nah, terus yang ada simbol apa namanya, simbol kujang. Simbol kujang. Coba Iya. teman-teman rekam terus, kita lihat. Ada batu bersimbol. Ya, ini semua memiliki simbol-simbol. Nah, Oh, nah, ini lihat. kuna lagoknya batu. Nah, saya ini dilihat nih. Nah, Kayak kamera maju aja nggak apa-apa. Aduh, cucuk. awas, cucuk. Nah, Ini simbol. ini ada simbolnya juga, yang di sini juga ada simbol. Ini kelihatan nggak kamera? Darah rekop ini. Kita ikutin terus kamera. Ini juga memiliki simbol, ini batu menhir. Ini batu menhir. Batu menhir. Nah, itu semua memiliki simbol, di mana simbol-simbolnya itu. Nah, Oh. terus ini disusun rapi. Nah, iya. Ya, Disusun rapi. Dan ini teman-teman bisa lihat nih, Iya. darah rekop nih. hampir seperti buat pengunci. Pengunci ya. Iya, buat pengunci. Nah, ini ketika yang duduk di sini, nah ini semuanya ada penguncian. Nah, ini lebih jelas nih kan. Ya, Teman-teman, ada penguncian. ini batu-batu ini ada lubang-lubangnya. Ada penguncian. Penguncian ya. Iya. Memiliki semua ini bentengan. Oh, masih banyak batu ya. Bentengan. Iya, Masih banyak batu ke sana, dan kita nggak buka semuanya, kita ini Bentengan. aja. Cuma Kakang, ini dulunya tuh apa sih sebetulnya ini? Ya, kemungkinan besar ini bisa dikatakan dulunya ini dalam pantun Pajajaran itu adalah tempat pamunjungan atau tempat bersemedi. Tempat bersemedi. Iya, tempat bersemedi atau meningkatkan spiritual, Peningkatan pendekatan spiritual. diri kepada Sang Hyang Tunggal. Gitu. Di sini tuh ya? Di sini tuh. Jadi ini tuh memiliki 7 teras yang nanti pusat inti dari pusat peningkatan spiritualis tersebut intinya di teras 7. Oh, teras 7. Kita sekarang Iya. berada di teras 5, Teras 5 dan ini teras 6. teras 6. Nah, kita akan memasuki teras 6. Silahkan Kakang duluan. Ini rekam terus aja nggak apa-apa.
biar teman-teman tahu bahwa memang situs ini harus diperhatikan ya. Masih banyak batu tersimpan di sini dan saya tidak buka semua, hanya beberapa saja. Kita memasuki teras 6. Ini penemuan luar biasa. Ayo. Nah, kita sudah di teras 6 Kakang. Gimana di sini? Jadi di teras 6 ini sebuah lapangan atau tegalan. Oke. Sebuah tegalan yang dimana batu-batunya itu dipisah, ada membenteng, tapi di tengah-tengahnya kosong. Oh, berarti melingkar gitu ya? Melingkar. Oke. Melingkar. Seperti pola berlian segi 6. Oke. Pola berlian. Berarti situs ini bentuknya sendiri segi 6 ya? Segi 6. Dan di atas itu, nah ada bendera, nanti kita langsung ke teras terakhir. Teras 7? Ya. Oke. Kakang, kita ini berada di mana? Ini berada di pintu teras 7. Pintu teras 7? Ya, yang aslinya itu di depan. Di depan itu ada dua buah batu berbentuk kujang, kiri dan kanan, itu kurang lebih selebar 1,5 meter. Di sana ada, berarti gerbang gitu? Gerbang. Ini kan jalan yang dibuat ya? Yang buat. Boleh nggak Kang kita ke sana sedikit? Biar kelihatan teman-teman ikutin terus. Silahkan Kakang duluan. Karena ini melalui video ini saya membuktikan kepada teman-teman bahwa ya inilah situs yang harus kita buka. Dan ini benar-benar dibuka. Nih satunya ya. Satu, nah di sini satu. Satu ya, tuh itu satu tuh. Kalau dilihat di sini kamera. Nah, ini satu. Nah ini batu. Ini dua kiri kanan. Nah jalannya ini lurus ke depan. Oh ke sana ya jalannya. Dan di batu ini pun ada simbol sendiri. Nah batu juga ini ada simbol apa ini? Ada simbol sendiri nih. Ya. Ada memiliki simbol sendiri. Kamera kelihatan nggak? Ini ada simbol juga di sini. Nanti kita di depan ada batu gapura 2. Ada batu gapura 2. Simbol-simbol ada telapak tangan, juga cobakan. Oke, berarti ini batu yang pertama, sebelah sini batu yang kedua. Iya, Masuk ke dalam itu ada seolah seperti gapura. betul. Ayo kita ikutin terus. Kameramen mundur pelan-pelan, sengaja ini tidak di-cut. Kenapa? Biar teman-teman bisa mengikuti jejak kita. Menemukan apa lagi Kakak? Oh, Ini batu. batunya, ya, kan Boleh yang disorot dua kamera? kiri kanan. Nih, semuanya sama, ada penguncian. Ya, stop. Batu. Ya? Ya, ini jalan aslinya tengah ini. Jalan asli ini kita ada masuk tangga. ke tengah sini ada tangga. Ada Ya? tangga. Nah, ini ada beberapa simbol juga, ya ada beberapa simbol yang dimana simbol-simbolnya itu sesuai dengan yang tertulis, bekas patukan-patukan kiciung. Bekas patukan-patukan Kiciung. 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 Sebab manuk kiung haritanian arca dan syukur bisa matok. Jadi hasilnya Tok. batu laliangan. Nah, ini batu laliangan ya. Nah, Sesuai dengan naskah Paku Jajar Baga Kembang. sesuai. Oke. Dan kita di tempat pertama. Tempat utama. Ya. Oke, kita akan ikutin Kakang. Silakan duluan Kakang. Teman-teman, kita sampai di teras 7. Jadi memang punden Burudak ini ada 7 tingkatan. Maju kamera. Saya harus feel adik-adik kita yang peduli terhadap budaya. Siapa namanya? Riana. Ini satu lagi? Tantan. Nah, inilah yang merekam hari ini dan mengikuti perjalanan yang sangat luar biasa ini. Nah, ini batu naon eta Kakang? Nah, ini alhamdulillah. Di sini tuh sebenarnya banyak ya batu karena tertimbun, dan selain tertimbun karena keterbatasan nominal kita juga untuk membersihkan baru sebagian ya, baru beberapa. Nah di sini
Ada beberapa batu menhir yang sebagian tertimbun, ini banyak. Dan di bawah ini bentengan. Ini bentengan, kiri kanan bentengan, dan di sebelah sana paku jajar. Paku jajarnya mana Kang? Sebelah sana paku jajar. Kelihatan nggak? Kelihatan jelas. Boleh ke sana? Boleh. Paku jajar. Kita akan lihat. Nah, ini di dekat. Nah, ini pohon paku semua. Tuh, ini Iya. dia. Yang di seberang. Oh, ini sebelah sana. Iya, ini yang berjejer. Hah? Ini pohon paku semua yang berjejer sampai ke atas ke ujung. Dan di sini ada 9 pohon paku yang simpan. Ini. Ya, kamera Kakang ini sesuai dengan Pantun Pajajaran Paku Jajar Kota Kembang. Paku jajar teh eta. Kota Kembang. Nah, ini Paku Jajar Kota Kembang. Ah, Pangkalna bodas, daunna bodas. Nah, ini kata kiara. Yang disebut dengan kiara papak. Tiara papak. Kiara papak. Kiara papak. Oke. Sebelum teman-teman menyanggah, lihat kamera Kakang yang biar lebih jelas. Iya. Itu kan udah ratusan tahun yang lalu Kakang, kok masih ada? Ya, kemungkinan karena leluhur kita itu lebih menjaga tatanan alam. Dan paku itu, tanda paku itu penguat. Paku itu penguat. Penguat. Dan bukan hanya penguat, tapi ciri. Tanda. Nggak hilang gitu, nggak mati ratusan tahun. Tidak mati ratusan tahun. Bahkan daripada mati, malah bertambah banyak dan berjejer seperti yang ditanam. Dan kiri kanan. Kiri kanan ya. Iya. Kiri kanan tuh. Dan, dan ini kita dihapit oleh 2 bukit. Bukit kiri, bukit kanan. Iya, 2 bukit. Ada di dalam pantun. Ada dalam pantun. Silakan Dihapit ke kamera. 2 bukit anu lalu. Diapit kedua bukit anu leutik, Nuhiji leuweung datar anu mundak ketika gunung baut. Gunung Baud ka ditu teh anu hiji deui. Nuhiji deui ieu mudakna ketika gunung atau pasir banen yang sekarang disebut pasir banteng. Telaga Saat. Oh, Telaga Saat. Ini ke Telaga Warna, yang Itu ke Telaga Saat. Berarti kita Dan- ke sana tuh Dan tepat di atas kita itu tunggungan, Nah. tepat langsung Telaga Warna, Gunung Mas Puncak. oh, Gunung Mas Puncak di sana. Berarti ini bukit itu langsung menuju ke sana. Langsung Telaga. Langsung Telaga Warna. Wow. Sesuai dengan naskah. Kemudian dengan naskah. Kok bisa sih dengan orang zaman dulu leluhur ya, teman-teman. Nulis naskah gitu. Terus pasti ke mata. Ya. Ini secara spiritual Ya, goib mungkin saya secara- tanyakan nih. Contoh begini, kok bisa Akang jauh 17 kilo dari rumah ke sini, kok Yes. bisa sampai tahu ada tempat di sini? Nah, secara logika tidak bisa dikejar oleh logika, tapi ketika leluhur yang datang antara sadar dan tidak, percaya atau tidak, dan itu fakta. Ketika diperintahkan untuk mengambil tongkat, cokot ku dia tongkat sileko pikeun beukeun dia leleuweungan. Mudu dicokot ka mana-mana, tapi cokot ku dia ka batu lawang. Di mana kapanggih eta tongkat diwarakeun ka sakabehna. Aing ngadeg ngancik dia patempatan samene talaga dibedahkeun gunung diurungkeun. Nah, posisi tongkat tersebut akan temukan di atas batu yang segitiga. Itu tongkat Kakang ini saya tidak munculkan di video-video kemarin, tapi boleh dimunculkan. Boleh Nah, nanti. Ting, saya spill di sini. Ini Nanti. tongkat apa sebetulnya? Iya. Ini gambarnya saya Kita tampilkan nih. Saya tampilkan di sini gambarnya. Nah, pertanyaannya ini tongkat apa, Kang? Nah, itu tongkat itu kemungkinan ya, kemungkinan sebagai arah atau pertanda. Dan sebagai arah pertanda, dan Akang sendiri pun tidak pernah berani untuk mengotak-atik tongkat tersebut. Karena di tengah-tengah tongkat tersebut ada lubang. Ada lubang seperti persis pegangan dan dia memiliki bengkokan seperti ular naga. Dan itu tidak diukir sama sekali. Seperti itu. Dan di sini itu bentengan yang masih tersimpan ratusan. Bentengan seperti Tumpukan batu-batu besar disusun secara rapih. ada fotonya. Masih ada, langsung ke lokasi. Bisa dilihat sekarang. Bisa dilihat. Karena video ini adalah pembuktian. Kakang mohon izin, Kakang silakan duluan. Kita akan mengikuti. Teman-teman ikutin terus. Ini kita mau ke 7 ya. Oke, kita akan ikut aja kamera. Saya merinding. Gak apa-apa. Kameramen ngomong aja nggak apa-apa, nggak apa-apa merinding. Nggak apa-apa. Merinding kayak gini.
mantap. Kamera berjuang, naik. Kamera kiri kanan biar dapat semua, nggak apa-apa, ikutin sumber suara. Teman-teman, sekarang kita berada di kelas 7 ya. Betul. Cuma ini kebetulan sampingnya, dan semoga kamera bisa menangkap. Ini susunan batu yang tersusun rapi. Pertanyaannya, ini siapa yang nyusun? Nah, kalau pertanyaan ini siapa yang nyusun, mungkin leluhur kita yang menyusun. Leluhur kita yang menyusun. Dan leluhur kita itu lebih mengerti dan memahami struktur area tanah. Nah, dan di bawah kita batu kujang yang 3 meter. Batu kujang 3 meter. Iya, dengan presisi sempurna di bawah. Itu. Ada fotonya? Ya. Kalau ada langsung saja. Karena ini foto. Karena ini pembuktian. Walaupun medannya memang cukup terjal. Silakan Kakang duluan, saya mengikuti. Silakan. Ngelangkung lewat mana mah enggak. Jadi biar nggak 2 kali ke sini, ini saya akan jadikan makalah perjalanan kali ini untuk saya ajukan ke Kementerian, Gubernur, dan Bupati. Kameramen bisa berjuang? Bisa. Oke. Jadi sebelum kita ke batu kujang, Ya. di sini batunya itu diukir. Batunya diukir. Nah, salah satunya dengan presisi ukiran yang Ini ya. iya, ini. Segi. Iya. Nah, ini juga yang di bawah. Waduh. Nah, semua ini juga semuanya diukir semua. Oke, jadi batu-batu di sini tuh presisi ya, kayak segi 5 gitu. Betul. Mungkin ya, kan tidak kebuka semua. Betul. Dan ini Kita langsung ke batu kujang. ini sesuai dengan yang di peta tadi. Ya. Oke, kameramen berjuang. Punten. Gimana Kakang? Nah, ini batu ini sesuai dengan tadi yang peta di bawah. Bentuk dari ujung sampai ke atas. Ini sudutnya ya. Ini tuh batu kujang. Batu kujang. Kok tidak menyerupai kujang, Kakang? Coba lihat di sini. Boleh dilihat di sini. Hah? Ya, boleh dilihat. Dan boleh juga dengan kamera. Ini boleh dilihat kamera di sini. Dari peta yang di bawah dengan yang ini sama persis. Iya. Dan pertama kali yang ditemukan ya, menjelang maghrib, ya, menjelang maghrib, akan melihat ada seseorang yang tengah berbaring seperti begini. Saya barusan mau berbaring Ya. di sini. Seperti begini berbaring. Coba berbaringnya gimana? Jadi sesuai mimpi ya? Nah. Oh my god. Begini berbaring. Ini anak banget. Gitu. Kamera bisa kelihatan ya? Seperti ini berbaring. Dan kita dari Dan sini view-nya dari- itu melihat Melihat ke Arca, Arca, Gunung Arca. Gunung Arca, Iya, Gunung Arca tembus ke Cipamingkis. tembus ke Cipamingkis. Betul. Dan itu sebelum Gunung Arca itu Hulu Cibeet. Kulit CBN. Ya, Di naskah ada. ada di naskah. Disebutnya gimana? Disebutkan bisa kirim Girangan Cipamingkis. Di Girangan ada Cipamingkis. Budia Dayuh. Kumaha? Ada Gun Budia punya putri Dayuh di Girangan Cipamingkis. Maka di sana pun ada peninggalan yang belum kita spill juga ke. Oh, ada di sana ya. Iya. Jadi situs ini di area sekitar sini tuh banyak sekali. Banyak sekali. Dan ini baru dari 3 titik yang kita temukan, baru ini yang kita publish keluar karena sesuai dengan Petunjuk. naskah dan sesuai dengan petunjuk. Kakang, saya boleh nyobain di sini, Kakang? Boleh. Dan ini bisa dilihat di kaki ini. Hah? Tuh, bekas lekukan. Oh iya, ini ada bekas lekukan apa ya? Bekas ini kaki. Nah, Bentar, ini tuh gimana polanya tuh? nah, Aduh, enak nah, banget. posisinya ini seperti ini. Oh,
Nah, ini ke bawah 1. Nah, Aduh, pas banget, presisi banget. gitu. Ini presisi banget kaki saya di pas batu yang dekok. Terus ini juga di sini bisa ada curak di sini nih. Pas banget. Sambil memandang ke sana. Iya. Mungkinkah pantun itu ditulis dari sini? Bisa jadi mungkin, dan lebih jelas lagi bisa jadi pantun tersebut dituliskan di atas batu segitiga itu, batu pilu pundak 7, yang dimana batunya itu 3, semuanya segitiga dan nempel hanya 3 cm. Di puncak di ketujuh ya. Iya, di puncak. Oke, ini kita masih membuka batu bujang, terus batu yang tersusun dengan rapi. Kamera boleh spill ke sana, masih banyak batu sebetulnya, cuma Ya. memang belum dibuka dan Kalau belum boleh tidak antara sadar dan tidak, di sini pun sudah ada simbolnya. Nah, ini simbol apa nih? Ini simbolnya. Ini simbol seperti simbol bunga. Bunga apa ya? Ada simbolnya. Dan ada yang mengatakan bunga, ada juga yang mengatakan kujang, karena ada di sini dan di sini. Iya. Ada simbol. Ini harus di batu ini. Batu. Gimana kalau baheula zaman dulu ya? Nah itu. Sini. Temenin sini kadi. Ini bagian dari kameramen juga biar sekalian. Sini duduk sini. Kakang, punten Kang, sebelah sini Kang, duduk nggak apa-apa. Ini kebetulan ini. Ketika kita bicara masa lampau, kunaon kok sekarang itu yang ditemukan itu batu? Mungkin bisa jawab tuh. Kenapa yang ditemukan itu batu? Nggak tahu. Nah, sekarang Kakang lah. Jadi gini, jadi leluhur kita itu menyimpan sandi atau ciri itu di batu. Nah, dengan ada bahasa ditunda dihandelen sieum ditunda dihanjuang siang gentan campurin jaga di batu satangtung. Batu satangtung diri itu bukan batu yang berdiri tingginya 1 meter atau 1,5 meter, karena yang berdiri 1 meter atau 1,5 meter itu adalah penyancangan kuda. Dan batu setangtung itu adalah batu nisan di ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, batu setangtung, batu nisan yang ditanam di situ tertutup oleh semak belukar. Ada di mana? Yang tempo hari kita datangi area pemakaman yang ribuan tersebut, itulah batu satangtung, satangtung diri. Batu satangtung diri. Itu tunggul makam. Itu tunggul makam. Oke, masuk akal ini. Gitu. Itu yang Ngerti tak? Ngerti. No, kan sekalian ini kita. Nah, jadi di sini tuh bukan hanya kita yang duduk di sini, ada beberapa rasio yang sangat luar biasa. Rasio yang sangat luar biasa Iya. seperti apa? Seperti di atas itu ada ribuan lubang di ketinggian. Berapa kilo dari sini? Dari sini kurang lebih sekitar 2 kilo. 2 kilo. Wow. 2 kilo. Ada gambarnya? Tidak perlu gambar, kita langsung ke lokasi. Kita akan nanjak. Nanjak ke lokasi karena kita harus memberikan sesuatu info itu yang real fakta. Saya Bukan sepakat. hanya sekadar foto ataupun cerita, tapi real fakta tempatnya. Karena berbicara sejarah, saksi sudah tidak ada, maka di situ adalah tempat dan bukti. Apa tuh di luhur puncak gunung naon eta? Gunung Daud. Puncak Gunung Baud, aya batu, barolong, ribuan. Apa tuh? Tuh, udah apalen. Kita akan cari tahu, Kakang. Betul. Tapi ini nggak apa-apa, ini dibuka semua. Oh tidak apa-apa, memang publik harus tahu. Karena ini sejarah, yang namanya sejarah peninggalan leluhur ini kita harus memberitahukan ke rakyat banyak. Yang penyampaian yang begitu pun sama penyampaian yang disampaikan datang ketika datang ke Akang. Bewarakeun ka sakabehna. Jadi harus diberitakan kepada semua sebelum sesuatu hal yang tidak kita inginkan terjadi. Apa itu? Terjadi dan sekarang sedang mengalami. Oh, ini Sedang mengalami. ini orang awam ya saya ya, Hmm. tidak paham. Gunung Mas banjir gitu. Betul. Oh, bencana. Bencana. Yang keduanya, karena ini ada berkaitan dengan Mandalawangi dan alun-alun Gunung Gede. Mandalawangi Dan alun-alun dan Gunung alun-alun Gunung Gede Betul. yang Ada disebut pelataran pelataran Hejo Empuk, Hejo ngalun-ngalun anu disebut makam alun-alun lain Surya makam. Kencana. Betul. Saya pernah ke Gunung Gede. Disebut makam lain makam, disebut keramat dauh kuburan, disebut taman dalam dipakai kene. Suni na kabina-bina tangkalna paradag seperti 7 mundinya. Eta teh Surya Kencana. Itu Alun-alun. alun-alun Gunung Gede. Alun-alun Dan Gunung. Gunung Gede itu awal nama Gunung Gede itu adalah Gunung Sanghyang Purwa. Gunung Sanghyang Purwa. Dulu
dulunya. Hari ini menjadi Gunung Gede Ya, Pangrango. Gunung Gede Pangrango. Dari Gunung Sanghyang Purwa berganti nama jadi Gunung Jayagiri. Gunung Jayagiri Jayagiri berganti nama jadi Gunung Gede. jadi Gunung Gede. Wow, panjangnya Panjang alasan. Dan kalau bertanya tahu dari mana? Sallallahu alaihi wasallam, tanyakan ke Eyang. Oh, Eyang langsung ngasih tahu. Tanyakan ke Eyang. Dan itu bagi yang percaya silakan, bagi yang tidak percaya pun tidak memaksakan untuk percaya. Tapi itu kenyataan yang saya alami. Oke, dari sisi goib saya kurang paham. Tapi dari sisi yang bisa terekam dan bisa dipegang kayak gini, saya mencoba memahami dan mengikuti bahwa sisa-sisa peradaban Sunda itu apa yang tertulis di naskah Paku Jajar Begah Kembang ada. Dan saya bisa pegang, saya bisa dudukin ini. Cuma kan selanjutnya kan mau diapakan ini? Betul. Apa mau dibiarin seperti ini atau mau dijadikan lokasi wisata beda khusus yang akan bermanfaat untuk masyarakat sekitar? Betul, betul. Karena ketika pemangku kebijakan atau pemerintah, entah dari Pemda, entah dari Pemprov dan berbagai pihak, berbagai pihak. Karena ini harus berbagai pihak, Semua pihak semua pihak. dari Harus- kementerian, provinsi, Betul. kabupaten ya? Betul, semuanya harus. Karena ini bukan hanya bisa mengangkat perekonomian masyarakat, tapi bisa juga mengangkat untuk pendapatan daerah, asli daerah PAD. Ada naik ini. Nah, Bogor Cianjur ini. Betul, 2 kabupaten. PAD naik, maka provinsi pun bangga. Di sini adalah kebanggaan kita semua. Saya tidak Islam walaupun saya penemunya yang menemukan, dan itu jauh sebelum saya pun ada yang menemukan, itu Mr. Van der Hood. Mr. Van der Hood. Iya, tahun 1800-an. Oh, orang Belanda. Orang Belanda Mr. Van Hood. Ada sejarahnya itu. Nah, itu yang tertulis naskah tersebut kalau tidak salah dari naskahnya Kiai Haji Hasan Mustafa. Kiai Haji Hasan Mustafa. Iya, tentang Cipanas, Bogor, Cianjur. Oh, dan tertulis di situ. Iya, yang dimana naskahnya sebagian dibawa ke UB atau Leiden. Oh, ada di Leiden naskahnya. Betul. Apa itu? Kita cari tahu sama-sama ya. Ini saya bertanya dan direkam tidak di-cut. Kenapa? Biar melalui video ini saya ajak teman-teman juga untuk bisa mengikuti perjalanan ini. Nanti akan ada closing dari perjalanan ini. Mau diapakan ini semua? Tapi sebelum ke situ kita akan lanjut Lanjut langsung ke Batu Tilu. Batu Tilu, Mundak 7. Silakan Kakang duluan. Kamera cut dulu. Kakang, kita nyampe di teras 7. Terakhir. Oke Kakang, silakan jelaskan apa yang ada di teras ini. Yang ada di teras ini lain daripada batu yang semua keris ini berdiri Waduh, di aduh, belakang. aduh maaf. Nah, ini dari Ini? awal ditemukan. Nah, yang keris ini juga ada batu yang ini, yang di atas Batu Tilu Batu Tilu. persis. Dan di belakang ini ada perlu penggalian ataupun pembersihan, karena di sini lihat di sini simbol-simbol batu yang bulat. Oh iya ya. Nah, Ada simbol lagi teman-teman. Silakan Kakang. itu ya seperti ini. Ini jelas simbol-simbol ini di sini jelas. Dan sekarang karena mungkin aus, termakan waktu, ya, dan sehingga semua perlu perawatan kembali, gitu. Dan di depan kita pun di sini ada beberapa batu yang memang dari awal kita temukan seperti ini. Dan karena ini pun aus, simbol bintangnya, nih, boleh dilihat nih, nih simbolnya. Ya ini ada Nah, simbol bintang ya. Karena ini aus nih, hancur. Jadi ya inilah, jadi banyak yang perlu diselamatkan, dan disinilah Batu Tilu Mundak 7. Nah, di sini. Ini Batu Tilu Mundak 7. Aku jangan kelihatan ya. Ini Batu Tilu Mundak 7. Aku jangan kelihatan. Jadi di Iya. bawah batunya sedikit. Ini di puncak Puncaknya. 7. Karena ketika dalam naskah, ketika Kanjeng Prabu tengah bertapa, beliau duduk di sini dan menghadap langsung ke Sanggapuana. Nanti kamera sepil ke sana, tunggu dulu. Biar ke sini dulu. Jadi tapanya itu di sini. Ya, di sini. Dan ini dia nempel di sini.
Ini gimana kalau misalkan coba nggak apa-apa, maju aja kamera. Ini tipis banget. 3 cm. Dan tongkat tersebut kita temukan tepat di atas berdiri. Tongkat yang kakak Tongkat yang di rumah, saya spill lagi. yang temukan itu. Di posisinya berdiri. Dan di sini Kamera bisa naik sedikit. ya, tulisannya. Ini ada satu tulisan. Cuma saya nggak tahu ini tulisan apa. Yang jelas ini bekas tulisan. Ini bekas tulisan. Tulisan apa saya kurang tahu. Kakak ini teh nggak apa-apa ditaikkan. Gak apa-apa karena ini batu sesuai dengan yang tertulis batu tilu. 1, 2, 3 ke sini segitiga, ke bawah pun segitiga. Dan posisi tongkat ditemukan, tongkat tersebut di sini berdiri. Berdiri. Dan di sini batu tulis. Oke, kamera sebelah sini. Saya akan bantu teman-teman untuk melihat view. Jadi kalau lagi tapak di situ, melihat ke sana itu indah banget kakak. Ada bidadarinya usap dari langit. Jadi kalau dalam keadaan cerah, Oh, jangan kelihatan bidadari ya. ada videonya ya. Kalau kelihatan cerah, Kalau dalam keadaan cerah, Gunung Sangabuana, Gunung Tangkuban Perahu, dan Gunung Galunggung. Gunung Sanggabuana, Tangkuban Perahu, dan Gunung Galunggung teman-teman. Lurus. Dan ke sana Cikarang, Cikarang, Bekasi, Karawang, Karawang, Purwakarta. Kita berhadapan dengan Kuta Tandingan. Kuta Tandingan. Iya. Nah, sekarang pertanyaan, ini adalah Kuta Tanggehan. Kuta Tandingan di mana? Kuta Tandingan di Karawang. Kuta Tandingan berada di Karawang. Iya. Dan ini salah satu situs yang menghadap terbitnya matahari. Nyungsep. Jangan lupa yang bidadari ya. Apa aja nih nyungsep dari langit. Oke kakak, sebelah sini kakak. Bergaya sih ya. Ini kalau untuk ke lokasi apa namanya? Gat lubang Lobang, ke atas. Karena di sini pun banyak batu-batu menhir yang tertumpuk belum sempat ditata. Masih tersimpan, belum sempat ditata oleh leluhur kita. Bisa kita spill batu-batunya. Ini kita naik ke atas berapa menit kira-kira? Ya, naik ke atas paling sekitar 1 jam lah. 1 jam. 1 jam. Boleh istirahat dulu di sini? Boleh, kita istirahat dulu. Jujur, energinya kuat. Dan sebagai closing dari puncak 7 dari batu yang sesuai dengan naskah Paku Jajar Bega Kembang, Betul. batu naon ya? Batu Tilu Ngunak 7. Batu Tilu Ngudak 7. Saya meminta kameramen untuk spill banyak batu-batu di sini sampai ke atas. Kita istirahat ya. Istirahat dulu. Teman-teman, saya lagi istirahat. Coba Kakang Fajri menunjukkan sesuatu bahwa ada tempat peristirahatan. Kakang silahkan kamera. Ya. Jadi di sini itu ada sebuah lorong yang dimana lorong tersebut karena mungkin sekarang batunya sudah pada turun. Nah, tadinya sangat luas. Dan oke lah, kita sampaikan kepada halayak banyak. Ada sebuah ruang dimensi. Bentar kamera sedikit. Ini ruang dimensi ini. Ruang dimensi yang dimana ini seumur hidup baru sekali kita dibawa masuk ke dalam. Kang Fajri pernah masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Ada apa aja di dalam? Dan di dalam ini mungkin apa kita ceritakan apa? Jangan dulu ah. Menurut saya ceritakan sedikit. Ya. Karena Jadi- orang teman-teman akan bertanya ada apa. Betul. Di dalam ini ada sesuatu yang tersimpan. Dan sesuatu itu bukan untuk kita, melainkan sesuatu itu harus dijaga. Oh ya nyungsep gitu kan. Sesuatu ada sesuatu di dalam itu yang harus dijaga, Harus dijaga, bukan untuk kita. bukan untuk kita. Berarti untuk siapa? Kembali ke negara. Kembali ke negara. Bentar, saya langsung tembak jelma bodoh ya, orang awam nih, orang awam ngomong. Ada emas, ada apa di dalam? Kalau nggak mau nyebutin bilang ya, kalau tidak tidak. Ada emas, perhiasan segala macam. Pernah sekali dalam seumur hidup minum cangkirnya warna kuning. Wow. Itu. Dan yang lain-lainnya gratis
kamu untuk Nggak usah diungkap semua. Yang jelas ini ada portal masuk ke dimensi lain. Dan Kang Fajri menyatakan ini karena Kakang pernah mengalami. Jadi perjalanan ini memang sengaja kita rekam untuk menunjukkan ke dunia, kepada para pejabat, bahwa situs Kuta Tangguhan ini harus diselamatkan, terutama dari erosi, juga dari tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab. Dan di sini sama semuanya memiliki kuncian. Kamera boleh spill. Kunciannya tersebut dengan lubang seukuran jari ibu jari semuanya. Aduh teman-teman, saya sudah lama nggak trekking, tapi alhamdulillah Kang Fajri sudah menemukan sebuah batu dan akan dijelaskan. Kamera silahkan ikutin. Kang Fajri silahkan. Alhamdulillah. Jadi posisi kita berada di tempat di mana ada ribuan lubang di atas di sini, dan di sini ada tanda. Boleh dilihat bekas jari yang presisi ya. Apa itu Kakak? Ini kemungkinan bekas tapak maung. Tapak maung. Nah, kalau tangan nggak mungkin karena besar. Ini bisa kerentob kia. Ya, itu. Nah, ini tepat di depan kita di sinilah lubang-lubang batu. Ada lubang batu. Lubang-lubang batu yang dimana kemungkinan besar batu tersebut dari atas diturunkan ke bawah. Bentar. Batu dari atas diturunkan ke bawah. Iya, kemungkinan besar. Gitu. Oke, masih Tapi jauh. semua perlu pengkajian lagi. Harus dikaji lagi. Harus dikaji. Masih jauh ini? Ini sudah di depan. Ayo sudah, kita akan lihat teman-teman. Ini saya trekking, udah lama nggak trekking. Kenapa? Biar apa? Biar teman-teman juga tahu ya. Udah pernah naik ke sini? Udah. Udah. Kapan? Waktu dulu. Waktu dulu. Dibuka. Oh, waktu dibuka ikut. Ya, ikut. Oh, berarti ikut Kang Fajri itu Iya. udah lama. Udah lama, dari 2017. Ayo, silakan si Payun ya. Ini mesti trekkingnya nanjak teman-teman. Salah satunya yang sudah mau digali, dan di sini ada sisa-sisa pahatan. Nah, di sini. silakan Kang Fajri, kamera silakan ikutin. Ya. Lihat. Nah, dari sini juga itu. Nah, ini sudah dilobang, dan ini di tengah-tengah ini batu gede, tengah-tengah ini. Nah, ini ada sisi-sisinya sebelah sini juga. Ini yang sudah apa? Yang sudah siap untuk diturunkan, dan ini membentuk nih. Boleh dilihat mengkarakter. Nah, tuh. Dan dia panjang ke bawah. Gitu. Dan ke sana pun sama. Ya. Di sini pun sama. Ini galiannya sampai muter ke sana. Dari sana semua ada lubang-lubang galian. Ya. Lubang-lubang galian batu. Dan batunya gede-gede, bukan batu kecil. Ya, batu-batu gede, bukan batu kecil. Di sini. Nah, di sini tepat di atas kita ini adalah Tegalemo. Tegalemo atau bahasa ininya limau yang dimana dari pohon sampai daun wangi seperti jeruk lemo, yang dalam kepercayaan sepuh kita dulu adalah sebuah pohon yang ditakuti hewan buas. Itu endemiknya. Lemo. Endemik, pohon yang langka. Pohon langka. Tertutup ya. Jalannya sudah tertutup semak belukar. Sama. Tuh. Jadi dia digali tuh batu-batu gede itu digali oleh leluhur kita, diturunkan ke bawah kemungkinan besar. Oke. Kemungkinan besar gitu. Karena lubang di sini ya. Nah, di sini bekas galian-galian. Oke. Berarti teman-teman kita simpulkan Gitu. di sini ada batu besar. Betul. Idenya tuh sudah digali ya. Sudah digali.
kemungkinan besar batu ini diturunkan ke bawah atau Diturunkan ke bawah, kemungkinan besar. Dan cara menurunkannya itu, di sana nanti ada bekas jalur seperti jalur gelondongan kayu besar. oh Di bawah sana lurus sampai ke punen ketujuh itu, langsung ke sana ya? langsung ke sana. Oke, nah sekarang pertanyaannya, ada yang kayak gini, ini ada berapa di sini? Ribuan Ribuan ya? sampai ke atas, Sampai ke atas? sampai ke atas ribuan. Wah, ya Allah. Ribuan. Jadi berarti kalau dibuka semua sebetulnya apa ini? Ya, ini kalau dibuka semua ada rahasia yang memang sampai sekarang belum terbuka. Dan ini pun Tegalemo. Ada di dalam pantun naskah Tegalemo itu di dalam catatan perkebunan. catatan perkebunan. Iya, perkebunan Belanda. Di Tegalemo dan Tegal Kina. Nah, pohon kina di bawah nih. Kina banyak. Oke, berarti kontur batu-batu yang batu besar, ada lubang di pinggirannya. Iya. Ini ada ribuan di sini. Ribuan. Boleh kita ke atas. Kita Asal- akan asal- pastikan beberapa Iya. batu lagi. Kalau ada yang lebih bisa jelas terlihat. Betul. Kenapa? Karena di atas gunung ada batu besar, pinggirannya itu sudah apa ya? Digali ya? Digali. Bekas digali atau zaman dulunya mungkin seperti itu, kita nggak tahu. Betul. Kita akan lihat ke atas sedikit lagi. Ayo teman-teman, semoga tidak jauh. Lubang semua. Berkata. Oke, kamera boleh maju dulu ke sana satu. Kita pakai 2 kamera. Ke depannya Kang Fajri. Yang satu belakang. Kenapa? Bukan ini. Nggak apa-apa, saya ngomong aja kameramen juga. Jadi di sini tuh sudah lubang-lubang semua. Ambil depannya, depan Kang Fajri. Ini pokoknya sudah lubang-lubang. Dan di depan itu ada juga batu yang sudah dipipih. Oke. Nah, ini Ini kamera yang ini khusus buat saya. Akan langsung ke Kang Fajri ya, ikutin terus. nah, kita pakai 2 kamera biar sudah dipipih. Nih. Dan ini bukan batu belahan ya. Nih. Ini bukan batu belahan, tapi satu batu yang sudah sepertinya mau dibentuk nih. Wow. Nih, tuh. Tuh. Nah. Tuh. Nah. Ini. Dan ini besar. Ini batu Besar. tuh. Batu kayak sudah siap udah dipahat Iya. ya. Betul. Tuh. Betul. Dan ini sama. Tuh. Di sini. Dan banyak batu yang seperti ini. Sampai ke atas ya Kang ya? Sampai ke atas. Nah. Sampai ke atas. Sampai ke atas. Bentar. Kang? Ya. Ada yang putih turun di situ Kang? Ya. Sorry. Itu lutung. Ini. Lutung putih. Karena di sini ada endemik lutung ya. Hah? Lutung yang langka. Oh, di sini Dan- ada endemik. Endemik lutung langka. Terus mohon maaf ya. Macan kumbang Macan kumbang dan lodaya. dan lodaya. Dan lodaya itu tidak pernah menampakkan diri, tapi sewaktu-waktu gitu. Dan ini depan kita lubang. Satu lubang lagi ya. Ini lubang nih. Nih, 2 lubang. Banyak banget lubang di sini. tuh. Ini lubang nih. Cuma medannya memang Nih. medan lihat ya. Yang kita turun nih. Ini lubang nih. Ini yang batu gede nih. Wow, ini batu agak besar memang. Iya. Nih. Lubang. Silakan kamera Kang Fajri ikutin. Ya. Ini lubang. Kamera ini untuk Nah. Dan ini menyisakan pahatan-pahatan batu kecil. Di sini tuh. Menyisakan sampai ke atas sana, ke ujung. wow. Ini lubang. Jadi dari ukuran yang 40 cm sampai ukuran yang 5 meter. Lubangnya itu. Di sini. Kang ini sampai ke atas ke puncak begini Kang. Ya. Cuman untuk menyampai ke puncak, kita satu harus membawa peralatan lengkap. Hah? Karena memang mengkhawatirkan kita itu bukan sesuatu yang
apa yang namanya, yang hujan atau apa, tapi yang kita khawatirkan di sini masih ada endemik Macan kumbang. macan kumbang. Oke, nggak usah nyampe ke atas, Boleh. cukup boleh. sampai di sini karena ini sudah cukup membuktikan bahwa Betul. ini kita ketinggian berapa? Ini ketinggian sekitar 1.500-an. Sekitar 1.500 mdpl. Sebentar lagi kita sampai puncak Gunung Baud sebetulnya. Tapi berhubung kita tidak bawa peralatan Betul. yang bukan takut karena hujan atau karena apa, tapi masih ada hewan-hewan endemik di sini. Jadi kita lebih memilih untuk kembali ke bawah. Betul. Dan ini di depan pohon lemo nih. Nah, ini dia. Ini pohon lemo nih. Nih yang besar ini yang daunnya merunduk. Oh iya, pohon Nah, pohon lemo. Ini. Karena medannya sulit ya ke sana ya. Karena lemonya di sini gede-gede. Ini pohon lemo di depan. Gitu. Kang, Ya. dulu ini ada yang unik di sini. Jamur. Heeh. Nah, jamurnya ini jamur ini sebenarnya jamur. Jamur ini obat. Ada jamur. Ya. Jamur ini obat. Jadi leluhur kita dulu itu menggunakan racikan obat itu dari jamur ini. Begitu ya? Iya, mungkin untuk sekarang pun oleh orang-orang tertentu masih digunakan. Gitu. Ini hening banget bener di sini. Sunyi. Sangat-sangat sunyi. Cuma kalau dipikir-pikir pakai akal sehat kan. Ya. Naskah Pajajaran Paku Jajar Bekas Kembang sendiri itu tahun berapa ya dibukanya ya? Ya, untuk naskah itu sendiri untuk dibukanya tahun berapa itu kemungkinan hanya Kameramen kenapa lagi sorot? Nggak apa-apa sorot, nggak apa-apa kalian sering sorot nggak apa-apa. Jadi buat teman-teman saya kasih tahu, kita berempat yang kemuncak di sana namanya Riana, Sa? Tantan. Hah? Tantan. Tantan dan Riana yang mendampingi betul, kita yang berdua di sini. mendampingi. Dan ini udah dari dulu ya, adik-adik kita ini. Dari dulu dari masih sekolah SD ya. Iya. Sekolah SD yang sekarang itu sudah menikah Sudah menikah ya Allah. dan tidak pernah bahasanya gini ya. Akang itu tidak pernah memberi gaji ke mereka. Terkadang sedihnya itu. Tapi mereka hidup. Alhamdulillah kadang mereka ketika kita punya rezeki lebih kasih jajan dan walaupun tidak punya duit mereka tetap setia ikut. Bukan memikirkan digaji atau apa karena jiwa mereka itu tentang melestarikan cagar budaya itu sangat luar biasa. Saya dengar juga adik-adik ini turut serta membabat, Turut serta. membuka dengan tidak tahu misinya apa. Cuma ngikutin Kang Fajri aja. Betul. Sekarang saya ketemu Kang Fajri, tidak ada maksud apa-apa. Saya hanya membantu dari sisi media, menyampaikan aspirasi melalui sebuah presentasi yang cantik, yang mungkin bisa diterima dan dilaah oleh kementerian, Pak Gubernur, Pak Dedi, para bupati. Kenapa? Di sini ada dua kabupaten, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur. Dan ini aset yang sangat berharga. Jika saja dijadikan satu kawasan khusus, mungkin dengan pengelolaan pariwisata minat khusus yang dikelola mandiri oleh Pokdarwis Kabupaten atau provinsi sekaligus, ini akan tertata dengan rapi. Betul. Seperti batu-batu berlubang kayak gini, kalau misalkan dibersihkan kan orang mau kesini kan melihatnya enak. Betul. Kalau begitu saya juga, aduh, kumaha tak gitu kan. Betul. Itulah perlunya pembinaan, pengarahan, Iya. dan kalau untuk punden berudak sendiri, ya saya pikir itu harus segera dibersihkan. Betul. Kita lihat aja Gunung Padang. Gunung Padang kurang istimewa bagaimana? Menjadi cagar budaya kebanggaan Jawa Barat. Betul. Dan situs Kota Tanggahan ini bisa, sangat bisa. Betul. Karena di sini memiliki tiga kunci. 3 kunci. Leuweung bukaan, Leuweung bukaan, leuweung baladahan, leuweung baladahan, leuweung tutupan. leuweung tutupan. Nah, Luka hiji, leuweung bukaan itu yang bisa dinikmati oleh siapa orang siapa orang pun bisa datang. bisa datang. Yang kedua? Yang kedua, leuweung baladahan. Leuweung baladahan itu yang bisa dikelola oleh kampung adat Oke. seperti edukasi pertanian dan sejarah. Leuweung tutupan itu yang dijaga benar-benar karena masih memiliki habitat endemik. Habitat endemik itu seperti yang tadi elang Jawa, terus lutung emas tuh, terus macan kumbang. Nanti kekurangan gambar untuk pemenuhan makalah, Kakang nanti kirim foto-fotonya biar saya susun. Boleh. Dan video ini hanya bukti bahwa perjalanan ini real apa adanya. Betul. Tidak ada yang dikurangi dan ditambahi. Dari awal Kang Fajri sudah berulang-ulang berbicara, saya tidak mengurangi apa yang saya sampaikan dan tidak menambahkan. Inilah adanya. Betul. Sekarang
komunitas warga terutama di sini bersama Kang Fajri bingung ini aset ini mau digimanain. Betul. Saya pun tidak berkewenangan. Betul. Makanya saya serahkan kepada Betul. pemangku Jawa Barat. Iya, makanya kenapa ini dibilang leuweung tutupan? Satu kunci rahasia yaitu adalah pohon-pohon yang dilindungi oleh pemerintah. Salah satunya pohon limau. Pohon limau itu ada di sini, endemik ya? Ada di sini ribuan pohon. Makanya disebutnya Tegalemo. Nih, anak-anak tahu semuanya. Tegalemo. Tegalemo. Wow. Jadi Tegalemo itu pohon-pohon limau yang dimana pohon-pohon limau itu bukan ukuran kecil. Gede-gede. Ukuran besar. Wow. Ukuran besar. Makanya kalau tidak dijadikan leuweung tutupan untuk di wilayah sini, ada leuweung baladahan dan leuweung bukaan tidak dibagi 3 sekat, maka ini jangan sampai ini dirambah. Jangan sampai dirambah. Kenapa? Karena musuh terbesar kita adalah perambah hutan. Ya. Kita juga sebetulnya lagi merambah, tapi misi utama kita adalah Tapi misi utama kita, menyelamatkan. walaupun kita merambah hutan ya, tapi misi kita adalah menyelamatkan cagar budaya, dan di mana perambahan kita itu adalah memberi keuntungan untuk mengangkat perekonomian masyarakat dan juga daerah. PAD. PAD. Ini direkam semuanya kan ya? Ini pikiran Akang ini Gitu. mikirin pendapatan buat provinsi. Provinsi. Kenapa tadi hakan ku sorangan? Karena gini, Udah kapangin lagi ke urang cokot wen. iya. Eh? Jadi gini, jadi pemikiran kita, leluhur kita mengajarkan, entong sia hayang sebuah sorangan, kudu tingali kenca jeung katuhu, same mes siang ngahuap, tingali hareup jeung tukang. Lamun kenca katuhu hareup jeung tukang sia geus hareubeul karak sia ngahuap. Tapi lamun kenca katuhu jeung hareup tukang sia masih kena lapar, montong sia senang-senang dengan kelaparan jalma rea. Itu ada di dalam naskah? Dan itu bukan dalam naskah, tapi secara langsung. Bentar, secara langsung bisikan ku itu. Secara langsung. Wow. Secara langsung. Makanya kenapa? Ini kita dari dulu kita terus menyampaikan, angkat ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat terangkat, PAD pun akan meningkat. PAD meningkat, provinsi pun akan terangkat juga. Inilah ada pendapat. Ada pendapatan. Dan Kakak, di sini ada 2 kabupaten. Iya. Otomatis harus 2 Bapak Bupati. Bapak Bupati nih Pak, Iya. Bupati Bogor, Pak Bupati Cianjur. Walaupun wilayahnya ada sedikit lebih luas ke Cianjur, tapi naskah yang dimiliki oleh Bogor. Bogor, naskah Bogor. Naskah Bogor. Dan di sini 2 kabupaten yang harus bekerja sama. Oke. Kita akan kolaborasikan melalui Oke. satu makalah yang nanti akan saya bantu buat. Betul. Namun makalah itu belum final. Makalah itu masih harus dikaji kembali, betul. masih harus diselaraskan. Saya hanya bantu merangkum apa yang ditemukan oleh Kang Fajri, apa yang dibuka oleh Kang Fajri Sapara Kanca. Saya akan bantu susun biar Bapak Menteri, Ibu Menteri, Betul. Bapak Gubernur, Bapak Bupati Betul. itu gampang ngelihatnya. Oh ini loh, ini loh. Betul. Betul. Karena ya saya sendiri nggak bisa apa-apa tuh. betul. Dikumakeun ya. Betul. Dan Cuma gagal-gagalan doang lewat video kikikan nanaonan. betul. Dan walaupun banyak artefak yang kita temukan, itu artefak milik negara. Ya, Kalau akan sampai mengeluarkan atau menjual ke orang lain, akan berkhianat terhadap leluhur dan terhadap negara. artefak akan khusus nanti kita review, Iya. Ada banyak artefak yang disimpan di kediamannya Kang Fajri dengan maksud dan tujuan diselamatkan. Sekarang punden berundak longsor. Artefaknya kelihatan, jadi ambil lah. Betul. Nah, daripada diambil sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dikumpulkan lah. Betul. Mungkin dikembalikan ke negara. Silakan. Karena ini milik negara, Iya tuh kan. bukan milik saya pribadi. Wah, ini dia. Bukan milik saya pribadi. Ini milik negara. Dan milik negara itu adalah yang harus dijaga, diriksa karena peninggalan leluhur bukan untuk memperkaya diri, tapi bagaimana peninggalan leluhur itu untuk bisa ngahirupan jalma rea. Pesan leluhur. Pesan leluhur. Itu. Oke. Jaga, raksa, riksa. Makanya kenapa dalam sebuah naskah uga ditulis leuweungna ulah-ulah di taluaran. Leuweung bunur rahayat tumpur, tapi leuweung subur rahayat makmur. Itu. Kenapa leluhur kita itu meninggalkan pusaka itu bukan bentuk pusaka seperti pekakas, bukan pusaka harta seperti harta karun dan sebagainya, tapi leluhur kita meninggalkan warisan tersebut adalah hutan anu sujud, cai anu curcor. Angin juga nggak kelihatan, tapi kita bisa merasakan sejuknya ketinggian. Kang, melalui video ini mungkin ada 1,
dua patah kata yang ingin disampaikan khususnya kepada pemangku kebijakan pemerintah, semuanya aja dari presiden, menteri, gubernur, bupati, kepala desa, tingkat pemerintahan, juga warga sekitar. Mungkin Akang mau nyampaikan apa? Kami di sini berempat di Bukit Lemo, kaki Gunung Baud, sedikit lagi ke puncak, bersaksi untuk Akang. Silakan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun rahayu, salam sejahtera, salam budaya Nusantara. Teruntuk yang terhormat Bapak Bupati Bogor, Bapak Bupati Cianjur, juga para pemangku kebijakan, Bapak Kepala Desa, Bapak Camat, dan Bapak Menteri dari Kehutanan, juga pariwisata, dan terutama kepada Bapak Gubernur, Bapak Deddy Mulyadi, Bapak Gubernur Jawa Barat. Yang akan saya sampaikan, tolong peninggalan leluhur ini dijaga, dilestarikan, juga dirawat oleh pemerintah. Satu itu. Yang kedua, tolong juga agar senantiasa peninggalan-peninggalan leluhur ini bisa tetap ada, jangan sampai musnah seiring waktu. Dan di sini pun, tempat ini pun yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor dan Cianjur, masih banyak pohon-pohon yang pohon endemik atau pohon langka yang mungkin hampir punah, yang harus dijaga jangan sampai terjadi tambahan hutan. Hewan-hewannya jangan sampai ada pemburuan liar, dan juga punden berundak itu tolong untuk segera dijadikan cagar budaya dengan area pemakamannya, karena bukan tidak mungkin ketika dibuka menjadi cagar budaya wisata budaya atau tempat di mana wisata ziarahnya juga ada, religi, itu dibuka atau pemerintah, dilestarikan oleh pemerintah, insya Allah masyarakat pun perekonomiannya akan meningkat, daerah pun PAD-nya akan meningkat, begitupun provinsi. Dan ini yang ingin saya sampaikan sekali lagi, dari dulu tidak pernah merubah daripada apa yang disampaikan oleh leluhur. Tolong untuk sesegera mungkin, cepat atau lambat, jangan ditunda sampai peninggalan-peninggalan ini hilang. Itu yang ingin saya sampaikan kepada yang terhormat Bapak Bupati Bogor, Bapak Bupati Cianjur, para pemangku kebijakan, Bapak Menteri, juga Menteri dari Pariwisata, juga kepada yang mulia Bapak Deddy Mulyadi, Bapak Gubernur Jawa Barat. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Intinya kita hanya menyampaikan, karena Kang Fajri saya tidak berkewenangan. Betul. Jadi melalui video ini saya juga menyerahkan, mohon ditinjau, mohon diberikan akses, diberikan kebijakan khusus, mungkin dengan dibentuknya Pokdarwis tingkat provinsi, karena ini menyangkut 2 kabupaten, bukan hanya 1 desa, tapi ini perbatasan 2 kabupaten, jadi provinsi yang turun langsung. Dan saya yakin situs Kuta Tangguhan ini ketika dibuka, dirapikan, akan sama seperti yang Kang Fajri sampaikan, akan menambah khususnya PAD buat masyarakat sekitar kabupaten dan provinsi. Iya, karena gini, karena satu lagi menambahkan, karena mohon maaf sekali lagi, karena kemampuan finansial kami, juga kemampuan tenaga saya pribadi terbatas, makanya di sini mohon kepada Bapak pemangku kebijakan. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kang. Iya. Sekarang saya mohon, tadi saya yang minta untuk naik ke sini karena saya harus membuktikan kepada teman-teman. Betul. Sekarang saya meminta untuk, kita nggak mungkin langsung ke atas ya, kita langsung turun saja. Mangga. Silakan Kakang duluan. Nah teman-teman, ini perjalanan kita ini sangat luar biasa. Saya akan rangkum menjadi satu makalah. Makalah itu akan saya sebarkan, dan semoga ini menjadi kebaikan untuk kita semua. Kang Fajri sudah berangkat. Ayo teman-teman,